Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Pada saat ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Antara Iman Doktrinal dan Iman yang Sosial dari tugas mata kuliah PAK dalam Masyarakat Majemuk. Saudara-saudara, kita masuk dalam bab 1 yaitu pendahuluan ada latar belakang masalah. Agama Kristen mengenal apa yang disebut dengan doktrin. Doktrin dalam Perjanjian Baru menggunakan dua kata, yaitu didaskalia dan didake. Didaskalia diterjemahkan LAI yang berarti ajaran, pelajaran, pengajaran. Didake berarti mengajar dengan memberi perintah, bertindak sebagai guru terhadap siswa dan menjelaskan sesuatu. Dalam Alkitab PB ada hubungan antara doktrin yang dikenal sebagai ajaran pemerintah dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya seharusnya tidak terpisah. Seperti contoh surat-surat Rasul yang ditulis oleh Rasul Paulus, Petrus, dan lainnya, ada dua bagian dalam penulisan yaitu doktrinal dan aplikatif atau praktika. Sebagai contoh, surat Paulus kepada jemaat di Roma yang memuat dua bagian yaitu bagian doktrinal, Roma 1 sampai dengan Roma 11, dan bagian aplikatif, Roma 12 sampai dengan Roma 16. Tetapi dalam kenyataannya, kecenderungannya, beberapa orang Kristen memilih salah satu di antaranya. Ada yang mementingkan secara aplikasi, sehingga merasa tidak perlu mementingkan doktrin, dan sebaliknya ada yang mementingkan doktrin tanpa memperdulikan aplikasinya. Hal ini menjadi ketimpangan di dalam tubuh kekristenan itu sendiri, yang pasti juga akan berdampak dalam menerapkan iman Kristen di masyarakat. Dalam teologi Kristen, ada yang disebut dengan kredenda dan agenda. Kredenda mengacu pada apa yang diimani dan dipercayai, yang dapat diungkapkan melalui pengakuan iman. Agenda menunjuk pada perilaku dan sikap etis moral yang dikerjakan berdasarkan kredenda. Keduanya berhubungan erat karena tidak mungkin orang Kristen hanya menyatakan kepercayaannya dan kasih kepada Tuhan tanpa mewujudkan dalam perbuatan yang nyata kepada sesamanya, dan sebaliknya. Sikap moral yang sesuai dengan iman inilah yang harus dinyatakan dalam perilaku di depan setiap orang Kristen. Tetapi untuk menerapkan iman Kristen di tengah masyarakat yang berbeda prinsip bukan hal yang mudah. Tidak setiap orang dapat menerima kehadiran orang Kristen dalam masyarakat. Sementara itu, dari sisi orang Kristen, kurangnya dalam menerima didikan, baik formal maupun non-formal tentang iman Kristen dan budi pekerti, serta penerapannya dalam masyarakat yang majemuk juga menjadi kendala tersendiri. Kurang maksimalnya dalam mendidik tentang iman dan budi pekerti, perilaku yang sesuai dengan etika Kristen dalam penerapannya sehari-hari tidak tersampaikan dengan baik, sehingga orang Kristen dalam kehidupannya tidak dapat menjadi contoh yang positif, melainkan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Rumusan masalah. Jika melihat latar belakang tersebut, ada beberapa hal yang perlu untuk dibahas pada bab pembahasan, yaitu 1. Apakah perlu orang Kristen memahami doktrin dan mengaplikasikan kepada sesama di tengah-tengah masyarakat? 2. Bagaimana seharusnya iman Kristen dapat diterima dalam masyarakat majemuk yang berbeda agama? 3. Sejauh mana pentingnya memberikan pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, baik secara formal dan non-formal kepada anak agar dapat menerapkan etika Kristen dalam pergaulan. Kita masuk di dalam bab 2 yaitu pembahasan. Orang Kristen perlu bersikap etis dalam masyarakat dalam mengomunikasikan iman kepada sesamanya. Sikap kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan serta nilai-nilai Kristiani yang sesuai firman Tuhan harus diterapkan dengan benar. Hanya pada saat umat Tuhan mengaplikasikan imannya di tengah masyarakat, ada beberapa hal yang perlu untuk ditinjau kembali agar iman Kristen dapat diterima dalam masyarakat. Kita menjawab rumusan masalah yang pertama, apakah perlu orang Kristen memahami doktrin dan mengaplikasikan kepada sesama di tengah-tengah masyarakat? Ada dua alasan mengapa penting dalam belajar doktrin. Yang pertama, sebagai alat kedewasaan spiritual orang Kristen. Doktrin adalah kebenaran-kebenaran yang esensial bagi kebenaran orang yang percaya. Pengetahuan doktrin yang benar adalah untuk pertumbuhan dan kedewasaan rohani orang Kristen. Lebih dari itu, untuk melindungi dari kesalahan dan pengajaran sesat. Yang kedua, sebagai apologetika bagi kekristenan. Memahami doktrin dengan benar memampukan orang Kristen mempertahankan kepercayaan secara rasional terhadap orang-orang yang mempertanyakan iman Kristen.
Pada awal abad permulaan, orang Kristen menggunakan doktrin untuk berapologetik untuk menanggapi orang-orang yang tidak percaya kepada Injil. Antara doktrin atau pengajaran firman Tuhan dan aplikasi atau praktek harus seimbang. Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 20a berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu," menunjukkan bahwa Tuhan juga menghendaki adanya keseimbangan antara pengajaran dengan praktek. Seandainya hanya pengajaran saja tanpa praktek, hal ini sia-sia. Sebaliknya, hanya praktek saja tanpa pengajaran, yang terjadi adalah tidak adanya tuntunan yang benar, sehingga perbuatan orang Kristen tersebut berdasarkan kebenaran bukan dari firman Tuhan, tetapi dari dirinya sendiri. Berarti sangat perlu belajar doktrin dan mengaplikasikan dalam masyarakat. Hanya saja doktrin yang sehat yang harus dipraktekkan akan memelihara orang Kristen dari kesalahan, sehingga orang Kristen menghasilkan pertumbuhan kerohanian yang sehat dan praktek kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika orang Kristen punya doktrin ajaran yang sehat dan menerapkan imannya dalam masyarakat, paling tidak berdampak pada masyarakat di sekitarnya. Dalam latar belakang masalah kedua adalah bagaimana iman Kristen dapat diterima di masyarakat. Sikap etis iman Kristen tidak dapat dengan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sering terjadi konflik, terutama dalam masalah perbedaan keyakinan. Dalam ilmu sosiologi, konflik merupakan proses sosial di mana seseorang atau kelompok sosial berusaha memenuhi tujuannya dengan menantang lawannya dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi karena perbedaan yang dipertajam oleh emosi atau perasaan, apalagi didukung pihak ketiga. Kita berbicara tentang citra Allah atau imago Dei. Ini berarti bahwa siapapun tanpa memandang agama dan asal-usulnya, hendaklah dipandang sebagai saudara. Hanya saja dengan adanya konflik yang berujung pada penolakan, perlu adanya pendekatan yang efektif. Yang pertama adalah mencoba untuk menggiatkan dialog. Biasanya dibedakan antara dialog verbal dan dialog karya. Tentu saja tidak semua orang dapat melakukan dialog verbal yang pada praktiknya membutuhkan pemahaman yang lebih luas dan dalam mengenai pokok-pokok yang dipercakapkan. Tampaknya ada dialog lain, yaitu dialog karya. Artinya dialog yang terwujud dalam karya-karya konkret atau nyata. Dialog bukannya tanpa persoalan. Akhirnya dialog kemudian diubah menjadi pertemuan. Apabila berbicara tentang pertemuan, maka yang bertemu itu adalah pribadi-pribadi yang mengerti arti pertemuan, yaitu pertemuan tanpa dihalang-halangi oleh hal lain yang mengaburkan itikat baik tersebut. Namun, walau berbeda agama, tidak perlu menyamakan pandangan, tetapi yang terpenting menjalin dan membangun rasa pengertian. Selanjutnya, dalam kitab 1 Kolose 3 ayat 14 yang berkata, "Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan." Dan 2 Efesus 4 ayat 2 yang berkata, "Adalah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Adalah sikap hidup orang Kristen pada saat berada di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Ini adalah yang kedua. Tidak ada tawar-menawar dalam mempraktikkan kasih seperti Tuhan ajarkan. Hal-hal inilah yang dapat mencairkan suasana tegang antar umat beragama, atau paling tidak sikap itu dapat memberi kesejukan dalam hidup bermasyarakat. Toleransi pada hakikatnya adalah berkenaan dengan sikap terhadap seseorang, bukan terhadap pikiran seseorang. Maka dari itu, sikap Kristen yang berdasarkan kasih haruslah tertuju kepada orangnya. Toleransi dalam hal ini adalah toleransi sikap hati, bukan toleransi keyakinan atau kebenaran. Rumusan masalah yang ketiga adalah sejauh mana pentingnya menerapkan pak dan budi pekerti agar anak dapat menerapkan etika Kristen dalam masyarakat. Hakikat PAK seperti yang tertulis dalam hasil lokakarya strategi PAK di Indonesia tahun 1999 adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dalam rangka mengembangkan kemampuan peserta didik agar dengan pertolongan Roh Kudus dapat memahami dan menghayati kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari terhadap sesama dan lingkungan hidupnya. Tujuan dari PAK adalah yang pertama menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan sesama. Kedua, menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dalam masyarakat majemuk. Fungsi PAK dimasukkan untuk menyampaikan Injil atau kabar baik yang disajikan dalam dua aspek, yaitu aspek Allah Tritunggal dan karyanya dan aspek nilai-nilai Kristiani. Secara holistik, pengembangan kompetensi dasar dan kompetensi inti PAK pada pendidikan dasar dan menengah mengacu pada dogma tentang Allah dan karyanya.
Pemahaman terhadap Allah dan karyanya harus tampak dalam nilai-nilai Kristiani yang dapat dilihat dalam keseharian peserta didik. Melihat hal tersebut, pendidikan agama Kristen sejak usia dini sangat penting sekali. Dengan adanya PAK sejak usia dini, diharapkan perilaku dari usia masuk sekolah sampai nanti mengikuti nilai-nilai Kristiani yang sesuai dengan firman Tuhan. Adanya PAK dan budi pekerti membuat batasan agar sejak anak usia dini tidak berperilaku yang tidak sesuai norma dan etika Kristen. Sehingga kedepannya generasi muda Kristen diharapkan menjadi generasi beretika dan yang berperilaku sesuai firman Tuhan. Bukan hanya di sekolah saja pendidikan itu diajarkan. Agama Kristen dan budi pekerti juga harus dilakukan secara pribadi di rumah. Anak diajak berdoa, mendengar cerita firman Tuhan yang berisi firman moral, dan orang tua mengajak untuk mengaplikasikan cerita firman yang berisi pesan moral tersebut. Misalnya kesopanan, ramah, rela berkorban, kasih, dan sebagainya. Anak yang sudah terbiasa mengikuti arahan dari orang tua, paling tidak dapat menerapkan iman Kristen dalam pergaulannya, sehingga ada kontrol diri dan dapat menempatkan diri dengan baik di masyarakat. Selain itu, anak sejak dari usia prasekolah juga diperkenalkan dengan beribadah di sekolah minggu. Hal ini sama pentingnya karena dengan datang beribadah sekolah minggu, anak dapat belajar mengaplikasikan firman Tuhan dengan teman-temannya sesama yang beribadah sekolah minggu. Bab 3 penutup. Kesimpulan. Iman doktrinal dan iman sosial atau aplikasi dalam kehidupan nyata tidak dapat berdiri sendiri. Keduanya saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Pengajaran bukan hanya sekedar pengajaran yang disimpan untuk diri sendiri, tetapi harus diterapkan dalam masyarakat yang maju. Berbagai masalah yang dihadapi oleh orang Kristen dalam menerapkan iman di tengah-tengah masyarakat yang maju. Agar iman Kristen dapat diterima ada beberapa pilihan, yaitu dialog sebagai pilihan pertama, yaitu dialog secara verbal dan dialog karya. Pergantian kata dialog karena ada beberapa pihak yang tidak setuju, maka diganti dengan kata pertemuan. Apabila berbicara tentang pertemuan, maka yang bertemu itu adalah pribadi-pribadi yang mengerti arti pertemuan, yaitu pertemuan tanpa dihalang-halangi oleh hal lain yang mengaburkan itikat baik. Berikutnya, agar orang Kristen dapat diterima di masyarakat adalah menerapkan kasih seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Sikap Kristen yang berdasarkan kasih haruslah tertuju pada orangnya tanpa memandang agama. Terakhir, sejauh mana pentingnya memberi pendidikan agama Kristen agar tercipta moralitas Kristen adalah sangat penting. Sejak anak usia dini memang harus diperkenalkan pendidikan agama Kristen baik di sekolah, di rumah, dan juga di gereja. Anak sejak usia dini diperkenalkan firman Tuhan dan juga diajak untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga diharapkan untuk kedepannya, anak-anak Kristen tersebut dapat menjadi pribadi yang bermoral atau beretika Kristen, sehingga dapat menjadi terang dan garam di masyarakat. Oke, begitu Bapak Ibu Saudara terkasih, ini adalah sedikit dari presentasi saya, kiranya dapat diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.